warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah wafat. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk di kelas 5 ini hari ini ada yang tidak masuk? Banyak, Bu. Banyak. Kenapa ya? Hujan. Sakit. Oh, sakit. Oke, yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa ikut pelajaran di pertemuan berikutnya. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenisnya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang macam-macam hubungan antar makhluk hidup. Di sini Ibu punya video, kalian bisa perhatikan ke layar. Ini apa itu, Bu? Yang pojok terlihat. Dari video ini kalian bisa lihat ada hewan apa ya tadi? Kerbau. Ya, kemudian juga di atas kerbau itu ada Burung jalak. Ya, nanti hari ini Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi terkait apa yang terjadi di video yang ditampilkan di awal. Jadi Ibu akan bagi kelas menjadi 2 kelompok aja, 1 dan 2 kelompok 2. Nanti kalian diberi waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Tapi sebelumnya, agar kalian bisa menjawab pertanyaan di layar, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan dari pelajaran hari ini adalah untuk mengetahui hubungan antara makhluk hidup, kemudian juga menyebutkan jenis-jenisnya serta contohnya. Kita langsung ke materi ya. Apa itu hubungan antar makhluk hidup? Jadi sini hubungan antar makhluk hidup itu adalah interaksi yang saling mempengaruhi antar berbagai jenis makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi ini tidak hidup sendiri-sendiri, mereka saling bergantung satu sama lain. Yang selanjutnya, kalian pernah dengar kata simbiosis? Pernah. Apa yang kalian ketahui tentang simbiosis? Hubungan. Iya, hubungan. Ya, kali ini Ibu lanjut ke materi jenis-jenis hubungan antar makhluk hidup. Jadi ada 3 hubungan, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Kita akan bedah satu-satu terkait simbiosisnya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, jadi simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini Ibu kasih contoh, ada lebah dan juga bunga. Kenapa lebah dan bunga ini dikatakan simbiosis mutualisme? Ada yang tahu? Udah tahu. Ya, jadi kalau kalian lihat di sekitar, pasti kalian pernah lihat seekor lebah yang hinggap di bunga tertentu. Nah, ternyata keduanya ini sama-sama saling menguntungkan. Si lebah mendapatkan nektar dari bunga, sementara bunga dibantu dalam proses penyembuhan. Jadi hubungan keduanya itu disebut simbiosis mutualisme. Ada yang ditanyakan terkait simbiosis mutualisme? Baik, kita lanjut ke simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis parasitisme. Kalau tadi simbiosis mutualisme itu yang keduanya untung, nah kalau di parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya ada sapi dan cacing hati. Kenapa dikatakan parasitisme? Jadi cacing hati itu menggerogoti hati sapi, sedangkan sapinya nanti jadi sakit dan bisa mati. Yang contoh kedua itu ada kutu dan manusia. Kalian pernah kutuan?
Nah, jadi kalau kita kutuan itu biasanya rambutnya akan gatal-gatal. Nah, ini juga disebut simbiosis parasitisme. Kenapa? Jadi si kutu ini menghisap darah manusia, dia dapat makanan, tetapi si manusianya ini dirugikan. Kenapa? Karena nantinya membuat kepala menjadi sakit atau gatal. Lanjut ya. Yang terakhir ada simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang lainnya itu tidak terpengaruh. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Jadi ikan remora ini nantinya dapat menempel di ikan hiu yang lebih besar untuk sebagai alat pengisapnya. Yang kedua ada anggrek dan pohon mangga. Anggrek dapat tumbuh di pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup, sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis, dan pohon mangganya juga tidak terganggu. Untuk materi kali ini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu persilakan untuk setiap kelompok berdiskusi ya. Yang bersama teman-temannya. Oke, waktunya selesai untuk diskusi. Perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau maju untuk menjelaskan tentang kasus yang tadi di awal Ibu sudah jelaskan untuk menjawab pertanyaan ini. Coba Mbak Rara, Mbak Mas Ilham maju. Iya Mbak Rara, tadi apa yang dilakukan guru jarak di tubuh kerbau? Gigit apa? Ya. Apa keuntungan bagi keduanya? Kalau burung dapat makanan, kalau kerbau jadi nggak gatal. Ya. Apa ada yang dirugikan dalam hubungan ini? Nggak ada. Termasuk jenis simbiosis apa antara kerbau dan burung jalak? Simbiosis mutualisme. Oke, benar ya teman-teman. Tepuk tangan buat Mbak. Sekarang kelompok selanjutnya. Itu simbiosis apa ya Mas Ilham? Ya, bagus. Ya, bisa kembali. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang hubungan antar makhluk hidup ya teman-teman. Tadi ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya Ibu beri tugas kalian untuk mengamati simbiosis yang terjadi di lingkungan rumah. Minimal 2 kalian menyebutkan ya. Pertemuan berikutnya dikumpulkan. Oke, sekian materi hari ini. Dari Ibu cukup. Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum pulang alhamdulillah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak kelas 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.